Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisali Pratama dengan NIM 0201113825303373. Selamat datang di pembahasan kita kali ini tentang pengantar ilmu ekonomi, salah satu materi penting yang menjadi fondasi dalam memahami banyak aspek kehidupan termasuk dunia hukum dan kebijakan politik. Seringkali mahasiswa hukum berpikir bahwa ekonomi itu jauh dari bidangnya. Tapi sebenarnya ilmu ekonomi dan hukum saling berkaitan, bahkan sangat erat. Kenapa? Karena hampir setiap kebijakan hukum yang dibuat pemerintah, baik dalam bidang perpajakan, perdagangan, perlindungan, konsumen, bahkan hukum pidana ekonomi, semuanya disusun oleh pertimbangan ekonomi. Makanya memahami dasar-dasar ilmu ekonomi itu penting. Banyak banget, bukan hanya untuk mahasiswa ekonomi, tapi juga buat mahasiswa hukum agar bisa berpikir lebih rasional dan komprehensif dalam menganalisis peraturan dan kebijakan publik. Nah, dalam pembahasan ini kita dapat menguraikan 4 pokok pembahasan utama. 1. Pengertian ilmu ekonomi. 2. Ekonomi mikro. 3. Ekonomi makro. 4. Hukum permintaan dan keseimbangan pasar. Kita akan bahas satu persatu dengan cara yang santai, jelas, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, kamu bisa memahami bukan hanya teori, tapi juga manfaatnya dalam dunia nyata. Pengertian ilmu ekonomi, kita mulai dari paling dasar. Apa saja sih sebenarnya ilmu ekonomi itu? Secara umum, ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Coba pikir, setiap hari kita dihadapkan pada berbagai pilihan, mau beli makan atau nabung untuk besok, mau pakai uang buat hiburan atau buat beli buku kuliah. Pilihan-pilihan sederhana itu sebenarnya sudah termasuk dalam tindakan ekonomi. Kenapa? Manusia harus membuat pilihan karena sumber daya yang terbatas, waktu, tenaga, uang, dan bahan baku, semuanya ada batasnya. Sedangkan kebutuhan kita tidak pernah ada habisnya. Nah, menurut Leonard Robbins punya pandangan yang lebih modern. Ia menyebut ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Artinya, ekonomi bukan hanya tentang uang atau barang, tapi tentang bagaimana manusia membuat keputusan rasional dalam situasi terbatas. Dari dua pandangan itu, bisa kita simpulkan bahwa inti dari ilmu ekonomi adalah membuat pilihan terbaik dalam kondisi keterbatasan. Nah, dari sinilah muncul 3 pertanyaan pokok dalam ekonomi yang harus dijawab oleh setiap sistem ekonomi di dunia, yaitu 1. Apa yang akan diproduksi, barang atau jasa yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat? 2. Bagaimana cara memproduksinya? Apakah menggunakan mesin modern, tenaga kerja manusia, atau campuran keduanya? Untuk siapa barang itu diproduksi? Siapa yang akan menikmati hasil produksi tersebut? Apakah untuk semua orang atau hanya kelompok tertentu? Setiap negara, baik yang kapasitas sosiatif maupun campuran, memiliki cara berbeda dalam menjawab ketiga pertanyaan ini. Namun, semuanya menghadapi masalah yang sama. Sumber daya terbatas, kebutuhan tak terbatas. Contohnya sederhana, pemerintah memiliki dana terbatas, mereka harus memilih apakah anggaran difokuskan ke pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur buat bangunan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang berbeda. Nah, kemampuan menganalisis pilihan inilah yang membuat ilmu ekonomi begitu penting, termasuk dalam perancangan kebijakan hukum. 2. Memasuki ekonomi mikro. Sedangkan kita masuk ke cabang pertama dari ilmu ekonomi, yaitu ekonomi mikro. Kata mikro berarti kecil, jadi ekonomi mikro mempelajari perilaku
unit-unit kecil dalam perekonomian seperti individu, rumah tangga, atau perusahaan. Fokus utama ekonomi mikro adalah bagaimana para pelaku ekonomi mengambil keputusan tentang apa yang akan dibeli, dijual, dan diproduksi dan dikonsumsi. Misalnya kebutuhan yang warung kopi kecil, kamu harus menentukan berapa harga segelas kopi, berapa banyak bahan yang harus dibeli, dan bagaimana menarik pelanggan. Keputusan ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya mencerminkan peristiwa ekonomi mikro. Ciri-ciri ekonomi mikro antara lainnya adalah: 1. Analisisnya berkaitan dengan individu, fokus pada satu unit kecil seperti satu perusahaan atau jenis pasar. 2. Tujuannya adalah efisiensi, yaitu bagaimana menggunakan sumber daya sehemat mungkin untuk mendapat hasil maksimal. 3. Membahas interaksi antar permintaan dan penawaran. 4. Hasil akhirnya adalah harga keseimbangan, yaitu harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli di pasar. Contoh nyatanya adalah ketika harga pakan ayam naik, biaya produksi peternak sekaligus meningkat. Harga ayam di pasar juga naik. Kemungkinan yang merasa harga terlalu tinggi akan mengurangi pembeli, sehingga permintaan menurun. Perlahan-lahan pasar akan membuat titik keseimbangan baru di mana harga dari jumlah barang menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Fenomena seperti ini hanya melibatkan satu jenis barang atau pasar, yang itu sebabnya disebut dengan ekonomi mikro. Bagi mahasiswa hukum, ekonomi mikro paling dampak hukum terhadap perilaku ekonomi kecil. Misalnya bagaimana undang-undang perlindungan konsumen mempengaruhi harga barang, atau bagaimana regulasi pajak mempengaruhi keputusan perusahaan kecil. 3. Ekonomi makro. Kalau ekonomi mikro membahas hal-hal kecil, maka ekonomi makro melihat perekonomian dari sudut pandang besar. Secara keseluruhan, ekonomi makro membahas bagaimana seluruh kegiatan ekonomi suatu negara berjalan. Kita tidak lagi bicara tentang satu perusahaan atau satu pasar, tapi tentang semua pasar dan semua pelaku ekonomi secara agregat. Menurut para ekonom, ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena besar seperti inflasi, kenaikan harga barang secara umum, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, perdagangan nasional, serta kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Tujuan utama ekonomi makro meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, menjaga stabilitas harga, dan menghindari inflasi yang berlebihan. 3. Menciptakan lapangan kerja yang luas. 4. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ciri-ciri ekonomi makro: 1. Analisisnya bersifat luas atau agregat. 2. Mempelajari total pendapatan nasional, total produksi, dan pengeluaran masyarakat. 3. Menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi pemerintah seperti kebijakan fiskal, pajak dan belanja negara, dan moneter, pengeluaran uang berdasarkan dan suku bunga. Contoh sederhananya yaitu ketika inflasi tinggi, harga naik dan beli masyarakat turun. Untuk mengatasinya, Bank Indonesia biasa menurunkan suku bunga agar masyarakat mau belanja dan berinvestasi. Kebijakan seperti ini termasuk dalam ekonomi makro karena dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat, atau ketika terjadi pengangguran tinggi, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan fiskal seperti peningkatan belanja negara untuk proyek infrastruktur. Dengan begitu akan tercipta lapangan kerja baru dan roda ekonomi kembali berputar. Jadi, kalau ekonomi mikro bicara tentang bagaimana satu toko beroperasi, ekonomi makro berbicara tentang bagaimana seluruh ekonomi nasional berjalan. Mahasiswa hukum perlu memahami ini karena kebijakan
ilmu ekonomi makro seringkali menjadi dasar pembuatan undang-undang, contohnya kebijakan fiskal dan berpengaruh pada hukum pajak, hukum keuangan negara, dan hukum perbankan. 4. Masuk hukum permintaan. Sekarang kita masuk ke konsep inti yang paling sering dibahas dalam teori ekonomi, yaitu hukum permintaan. Hukum permintaan adalah salah satu dasar utama dalam analisis pasar. Bunyi hukum permintaan: apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga akan turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Dengan catatan, faktor lain dianggap tetap caritas perimbus. Artinya, ada hubungan terbaik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Semakin mahal suatu barang, maka semakin sedikit orang mau membelinya. Sebaliknya, kalau harga turun, semakin banyak orang tertarik untuk membelinya. Contoh sederhananya yaitu, bayangkan kamu suka beli es krim. Ketika harganya 10.000, kamu mungkin beli sedus untuk kalau tiba-tiba naik jadi 20.000. Kalau mungkin hanya beli satu atau malah tidak beli sama sekali. Perilaku seperti ini menggambarkan hukum permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu: 1. Harga barang itu sendiri, faktor utama kalau harga naik. Permintaan turun, kalau harga turun, permintaan naik. 2. Pendapatan konsumen. Orang yang berpenghasilan tinggi cenderung membeli lebih banyak barang atau barang yang lebih mahal. 3. Selera dan tren masyarakat. Ketika suku barang sedang tren, permintaan biasa meningkat tajam meskipun harganya tinggi. Contohnya tren kopi, susu kekinian, atau smartphone terbaru. Harga pengganti suatu barang subsidi. Misalnya, kalau harga kopi naik, permintaan teh lebih meningkat. Sebaliknya, pengaruh kopi. 5. Harga yang pelengkap komplementer. Kalau misal harga bensin naik, permintaan mobil bisa turun karena biaya penggunaannya meningkat. 6. Harapan terhadap jika masyarakat memikirkan harga akan naik, mereka akan membeli banyak barang dari sekarang. 7. Jumlah produk. Semakin banyak jumlah produk, semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa. Titik keseimbangan. Menurut titik keseimbangan dan penawaran tertentu akan muncul titik keseimbangan equilibrium. Inilah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli, di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Kalau harga di atas titik keseimbangan, akan ada kelebihan penawaran, surplus, barang banyak tapi pembeli sedikit. Sebaliknya, kalau harga di bawah harga pasar, keseimbangan akan terjadi kekurangan yang strategis. Pembeli banyak membeli tapi barang sedikit. Pasar yang sehat biasanya akan bergerak menuju keseimbangan secara alami ilmiah yang menjadi dasar dari mekanisme pasar bebas. Hubungan ilmu ekonomi dan hukum. Seperti mahasiswa hukum, kamu mungkin bertanya, lalu apa hubungannya semua konsep ini dengan hukum? Hubungannya sangat erat. Setiap kebijakan ekonomi, dasar hukum dapat dijadikan sebaliknya. Setiap aturan hukum juga memiliki dampak ekonomi. Contohnya yaitu: 1. Hukum pajak menemukan beberapa besar beban ekonomi masyarakat dan perusahaan. 2. Hukum perburuan mengatur upah minimum yang mengonsumsi biaya produksi. 3. Hukum perdagangan interaksi mengatur ekspor dan impor yang berpengaruh pada nasional. Bahkan hukum lingkungan pun punya inflasi ekonomi, misalnya aturan pengelolaan limbah yang menambah biaya produksi tapi menjaga keberlangsungan sumber daya. Jadi, kalau kita ingin menjadi ahli hukum yang bijak dan berpikir strategis, kita
Kita harus bisa memahami logika ekonomi di balik setiap kebijakan umum. Sekian materi apa saja yang sudah saya dapat dari pengantar ilmu ekonomi. Saya Agus Habib Pratama, saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.